Nama gue Hanif Satria Diandra Utomo, umur 18 tahun. Iya, nama gue Akbar Prakoso Gunawan. Ya, kenalin, nama gue Rian Setio Hadi Nugroho. Perkenalkan, nama gue Muhammad Agil Al-Ghafari. Gue siswa di SMK salah satu di Bilangan Jakarta Selatan. Oke, kalau menurut gue ya, broken home itu adalah dimana kita tidak bisa merasakan kebahagiaan ketika kita berada di lingkungan rumah. Broken home itu setahu gue sih di dalam rumah tangga itu nggak harmonis gitu, selalu ada keributan yang terjadi di keluarganya tersebut. Kalau menurut gue broken home itu permasalahan dalam keluarga sih. Kayak dalam keluarga itu nggak harmonis gitu, pokoknya selalu ada masalah ada dalam keluarga itu. Broken home itu apa? Menurut gue broken home itu adalah kondisi dimana sebuah keluarga udah nggak sehat, udah nggak harmonis, dan korbannya itu anaknya mungkin. Itu menurut gue. Ada banyak. Dia itu pernah kayak merasa dirinya itu nggak bahagia ada di rumah. Bahkan ibunya itu ngerasa sia-sia ngelahirin dia gitu. Sampai ibunya itu kayak ngeluarin kata-kata yang nggak sepantasnya diucapkan ke anaknya gitu loh. Sampai anak itu kabur dari rumah dan macam-macam kayak gitu. Enggak sih, nggak punya kenalan gue. Alhamdulillah sih nggak ada yang broken home sih. Atau enggak, kalau gue sih enggak sih. Alhamdulillah teman-teman gue masih harmonis semua keluarganya. Adi Yun. Kalau temen sih alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau dalam keluarga kayak misalnya sepupu atau siapa itu ada sepupu gue. Ya gue kadang sepupu gue sendiri yang cerita-cerita tentang masalah keluarganya. Kadang gue juga sempet ngeliat sendiri tuh sepupu lah, dia tuh kayak diledekin gitu kan. Ini ceritanya juga agak sedikit lucu juga sih, cuman gara-gara diledekin gitu karena ya cowok lah. Ya lu tau sendiri kalau bocah SD masalah percintaan gimana ya kan. Nah dia kayak nggak seneng gitu diledekin tentang sama si cowoknya itu. Nah terus posisinya tuh dia lagi makan kan. Nah pas dia lagi makan dia nggak seneng kan. Habis itu dia kayak ngambek, terus lama-lama nangis, terus makanannya juga kayak mau dibuang apa digituin dah tuh gue lupa. Nah terus habis itu dia nangis kan, lama-lama kejar. Nah terus dari kakak-kakaknya itu nggak ada yang respon tuh. Nah terus pas salah satu ada yang respon, tiba-tiba dia malah tambah kejar nangisnya ya kan. Nah terus habis itu dia malah kayak ngamuk gitulah. Karena dia nggak seneng ya kan, dia kayak ngamuk gitu. Terus bokapnya itu marah kan sama dia karena ya bokapnya emang nggak suka kalau misalnya ada yang nangis cuman gara-gara masalah sepele lah. Terus dia kayak bokapnya itu marah. Habis itu si anak itu diseret sama bokapnya. Habis itu dia kayak dibanting sih kalau nggak salah. Gue juga agak lupa sih dibanting atau dipukul pakai sapu juga gue lupa. Nah terus habis kejadian dia udah pokoknya kayak disiksa gitu dah sama bokapnya. Terus dibawa sama kakaknya, digendong, dibawa keluar. Di situ posisinya masih nangis tuh. Di situ dia
bokapnya ngamuk-ngamuk kan sama anak itu. Nah terus anak itu ditenangin sama kakaknya yang bawa gendong dia. Kalau nggak salah sih, gue lupa sih, gue nggak tahu umur berapa, gue lupa. Orang tuanya itu juga terlalu posesif sih sebenarnya juga kan. Nggak harus kayak gitu juga. Kalau misalnya emang mau ngomelin anaknya sendiri juga nggak perlu kayak kekerasan gitulah. Ada banyak masalah dengan orang tuanya sendiri, istri sama suaminya juga sering ada masalah, nggak cuman ke anak-anaknya doang. Sebenarnya dari semua anak-anaknya udah sering kena sama bapaknya itu. Kakaknya tuh yang kayak biasa aja, nggak peduli gitu, karena kakaknya itu takut kalau misalnya ikut campur sama masalah dia, takut kakaknya itu kena sama orang tuanya. Ya sikap kita sih harus ngasih semangat sih, ngasih saran, ngasih semangat, terus ngasih motivasi juga dikit, biar dia tuh nggak patah semangat, biar dia tahu ntar kedepannya biar gini tuh. Kalau gue pribadi sih ya, gue itu pasti akan selalu support mereka. Gue akan bilang ke mereka kalau hidup ini nggak hanya ada di rumah loh, di luar juga ada kehidupan. Rumah itu nggak hanya dari orang tua, tapi dari sahabat, teman juga itu rumah kalian gitu loh. Kalian bisa cerita ke mereka juga gitu, nggak perlu ke orang tua. Yang penting kita harus selalu support mereka, nggak boleh malah menghakimi mereka gitu loh. Enggak sih, nggak punya kenalan gue. Yang gue lakuin atau gue cara nyikapin temen gue yang broken home, mungkin amit-amit aja, semoga sih nggak ada ya. Dan kalau misalkan ada, gue akan ngelakuin kayak mungkin bakal gue rangkul, bakal gue ajak cerita gimana sih, maksudnya bakal gue ajak bahagia lah, bikin dia bahagia, bikin dia seneng gitu, biar di rumah dia nggak stres mulu. Jadi di luar gue bikin seneng, gue bikin bahagia gitu. Gue akan mencari kebahagiaan gue sendiri. Gue berkelana. Gue keliling Indonesia. Gue nyari kebahagiaan. Gue pasti nggak akan betah di rumah. Pasti gue akan keluar nyari kebahagiaan yang lain. Mungkin dengan keliling Indonesia ya. Iya, mereka nggak harus berpatokan sama rumah, nggak harus ujung-ujungnya menyakiti diri mereka sendiri ataupun sampai bunuh diri ya. Nah, mereka harus mencari kebahagiaan mereka sendiri, karena kebahagiaan itu luas, harus dicari gitu lah. Kalau misalnya gue yang broken home ya gue bakal cuek. Kalau misalnya gue yang broken home, gue bakal nyari kesibukan di luar sih, kayak nongkrong sama temen atau kegiatan yang lain gitu. Kenapa lo ngelakuin itu? Ya biar gue nggak suntuk di rumah. Jadi kan kalau misalnya orang tua gue lagi ribut, otomatis gue juga pusing dong dengernya. Nggak mungkin gue bakal bertahan di situ buat dengerin pas orang tua gue lagi ribut gitu. Pasti gue nyari kesibukan di luar. Kalau misal gue ngerasa broken home di rumah, ya kayak tadi, gue bakal cerita ke temen-temen, dan gue bakal ngelakuin apa aja yang bikin gue bahagia di luar sana bersama temen-temen gitu. Jadi gue bakal ngelampiasin dan gue bakal nutupin rasa broken home gue itu, ya gue sama temen-temen, gue main, gue nyanyi-nyanyi bareng temen gitu. Paling gue nongkrong bareng-bareng. Alhamdulillah nggak punya kenalan gue. Itu. Dari orang tuanya seharusnya menjadi keluarga yang harmonis bagi anaknya ya, mencontohkan hal-hal yang baik anaknya. Jadi kalau misalkan
orang tua punya masalah, seharusnya mereka punya cara sendiri untuk menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis. Soalnya kan setiap rumah tangga pasti berdampak sama keturunan anak-anaknya kan. Anaknya merasa mereka nggak nyaman di rumah, itu dari kesalahan orang tuanya, begitu menurut saya ya. Sebenarnya menurut gue sih ya, kalau keluarga broken home itu menurut gue nggak ada yang salah sih, karena kan kita nggak ada yang tahu entah masalah itu datang dari mana ya. Menurut gue yang salah itu kedua belah pihak, karena dari kedua belah pihak itu nggak open minded, nggak saling ngomong, nggak saling berbicara, jadi anak bakal ngerasa broken home. Jadi saling dua-duanya tuh menurut gue salah, bukan anak yang salah, bukan orang tua yang salah, jadi dua-duanya yang salah gitu. Dari orang tua dan anak, pertama orang tua punya masalah nggak diceritain ke anak, dan anak punya masalah nggak diceritain ke orang tua, jadi kayak ada perselisihan gitu loh. Jadi anak kayak ngerasa nggak enak di rumah karena dia ngerasa orang tuanya itu nggak perhatian, padahal anaknya juga nggak cerita ke orang tua, dan orang tua nggak nanya ada apa dari anaknya gitu. Semangat terus yang ngadepin broken home. Ngomong apa sih Titit? Menurut gue nggak ada yang disalahin sih. Itu kan kalau broken home itu kan spontan ya kan. Nggak tahu juga di dalam lingkupan rumah itu kayak gimana gitu. Nggak sesuai rencana kan itu. Nggak setuju. Saya punya kenalan anak broken home, dan dia adalah bisa menjadi salah satu public figure yang terkenal gitu loh. Nggak setuju. Semua orang punya masa depan kok. Gue nggak setuju banget, karena ya broken home itu nggak jadi patokan lu buat nggak bisa wujudin mimpi lu. Itu semua balik lagi ke diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Wah, enggak sih, menurut gua orang yang broken home ataupun orang yang punya masalah sama orang tua ataupun nggak disupport sama orang tua, menurut gua masih bisa mencapai masa depan dan mimpinya. Banyak kok contoh di luar sana, dia bisa sukses tanpa orang tua, tanpa dukungan, dan dia menjadi miliarder, jadi jutawan, jadi pengusaha. Yang penting intinya lu jangan pernah menyerah, itu aja sih. Kagak pulang tuh. Nggak setuju sih gua. Lu jangan dijadiin patokan itu broken home, lu nggak bisa apa-apa. Lu tuh sebenarnya bisa melampaui itu semua. Lu bisa ngejar cita-cita lu, asalkan kembali lagi dari diri lu sendiri. Lu mau semangat apa enggak? Untuk kalian yang broken home, kalian gak sendiri. Kalian masih ada teman, masih ada sahabat yang selalu mensupport kalian. Pokoknya kalian gak sendiri, semangat. Buat teman-teman gue yang mungkin lagi broken home, walaupun gak diumbar gitu, gak sering cerita, ya tetap semangat deh buat kalian semua. Jangan mudah putus asa, jangan ngambil tindakan yang anjay. Untuk teman-teman broken home di luar sana, yang penting jangan lupa bahagia. Karena satu lagi, yang penting jangan pernah lu ngebenci orang tua lu, walaupun lu sesebel apa, sekesel apa sama orang tua lu. Yang penting jangan pernah ngebenci orang tua lu, karena lu tuh gak bakal tahu apa yang lu rasain ketika orang tua lu udah gak ada gitu. Dan orang akan terasa berharga ketika orang itu sudah tidak ada gitu. Yang penting jangan pernah ngebenci
orang tua lu. Semangat ya yang di luar sana yang mengalami broken home, jangan putus asa, jangan pantang menyerah untuk ngadepin hidup pahit ini. Pokoknya tetap semangat.